Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsadila dengan NPM 2416051116. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 3, yaitu kedudukan sumber ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk beragama memiliki kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang bersumber dari wahyunya. Wahyu Allah menjadi sumber norma dalam ajaran Islam. Adapun pentingnya sumber ajaran Islam, yaitu 1. Seorang muslim memerlukan dasar hukum dalam beribadah. Yang kedua, sumber ajaran Islam memiliki kekuatan hukum karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Secara istilah, artinya adalah firman Allah yang mengandung mukjizat diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang pertama turun itu pada malam Senin 17 Ramadan 6 Agustus 610 Masehi pada saat Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurut Ibnu Abbas, proses turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makna kata turunnya Al-Quran itu terdapat 3 istilah terkait turunnya Al-Quran yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu nazala. Yang pertama itu ada inzal, yaitu penurunan sekaligus. Yang kedua ada tanzil, penurunan bertahap. Dan yang terakhir ada nuzul, proses turunnya Al-Quran ke dunia. Penurunan Al-Quran juga merupakan respon terhadap berbagai persoalan umat di masa itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri surat atau ayat dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.347 kalimat, dan 325.345 huruf. Isi dalam 86 surat, 19 dari 30 bagian adalah Makkiyah atau diturunkan di Mekah, dan 28 surat, 11/30 bagian Madaniyah atau diturunkan di Madinah. Ciri-ciri surah Makkiyah yaitu berisi kisah-kisah umat terdahulu, berisi tentang keimanan, ayat-ayatnya pendek dan banyak dimulai dengan seruan seperti ya ayyuhan nas. Selanjutnya adalah ciri-ciri Madaniyah, itu banyak dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, membahas mengenai hukum, kewajiban, dan ayatnya yang panjang-panjang. Ayat terakhir yang diyakini mayoritas ulama adalah mengenai Al-Maidah, ayat 3 yang menjelaskan tentang makanan haram dan kesempurnaan agama Islam. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran yang pertama itu sebagai petunjuk hidup. Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati. Selanjutnya, sebagai jalan hidup sesuai Al-Quran akan membawa kedamaian dan ketentraman. Yang kedua, sebagai sumber informasi, memuat informasi mengenai alam fisik
sosial, hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan gejala alam. Juga membahas masalah metafisik dan fenomena spiritual. Selanjutnya ada sebagai obat atau penyembuh, menyembuhkan penyakit hati seperti kufur, nifak, dan fasik. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 10, serta membawa kedamaian batin bagi orang yang beriman. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai as-sunnah. Sunnah secara bahasa adalah tradisi atau kebiasaan. Menurut ulama, sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa jenis sunnah, yaitu yang pertama adalah sunnah qauliyah, ucapan atau sabda Nabi. Yang kedua, sunnah fi'iliyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga, sunnah takririyah atau persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat. Yang terakhir ada sunnah hamamiyah, adalah cita-cita atau keinginan Nabi Muhammad yang belum sempat terwujud. Ada perbedaan antara sunnah dan hadis. Hadis adalah catatan atau rekaman tentang sunnah, sedangkan sunnah adalah praktik hidup Nabi Muhammad SAW. Tidak semua hadis berisi sunnah, namun sunnah saat ini hanya bisa dikenali melalui hadis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian hadis. Berdasarkan bentuknya, itu yang pertama ada qauli, perkataan Nabi. Yang kedua ada fi'li, perbuatan Nabi. Yang ketiga ada takriri, persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan. Berdasarkan jumlah periwayat, ada mutawatir, masyhur, dan ahad. Selanjutnya, berdasarkan kualitasnya itu terdapat syahih, hasan, dan dhaif. Dhaif itu terdiri dari matruk, munkar, mu'allaq, mursal, dan ma'udud. Berdasarkan diterima atau tidaknya itu ada dua, makbul itu diterima dan mardud itu ditolak. Berdasarkan peran dalam perkataan atau perbuatan, yang pertama itu ada marfu, langsung dari Nabi. Yang kedua mauquf, dari sahabat. Dan yang ketiga maktu, dari tabi'in. Selanjutnya ada berdasarkan redaksi atau teknik penyampaian, ada mu'anan, mu'anna, awamir, nawahi, dan munqati. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kedudukan sunnah. Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena Al-Quran itu bersifat pasti, sedangkan sunnah itu adalah dugaan kuat. Yang kedua, sunnah menjelaskan isi Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu Allah, sedangkan sunnah adalah penjelasan dari Rasulullah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi mengenai ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh menggunakan kemampuan akal untuk menetapkan hukum syara' berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Pelaku ijtihad disebut mujtahid, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan untuk melakukan ijtihad. Produk ijtihad bersifat zani atau dugaan kuat, bukan mutlak kebenarannya karena bersumber dari hasil pemikiran manusia. Pentingnya ijtihad yaitu dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan baru setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena tidak semua hal dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada beberapa alasan kenapa ijtihad penting dalam Islam modern. Yang pertama itu adalah untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya itu seperti bayi tabung, bedah plastik, dan ekonomi modern. Selanjutnya itu kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga
setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad bersifat relatif atau tidak mutlak, tidak berlaku untuk menambah ibadah khusus, dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad juga harus mempertimbangkan motivasi, risiko, manfaat umum, dan nilai Islam. Ada beberapa jenis ijtihad. Yang pertama itu ijtihad fardhi, dilakukan individu atau mujtahid pribadi, dan ijtihad jama'i dilakukan oleh sekelompok mujtahid. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode ijtihad. Yang pertama itu ada qiyas, yang artinya analogi hukum karena kesamaan ilat atau alasan hukum. Contohnya zakat di Indonesia itu dikiaskan sebagai zakat beras. Yang kedua itu ada ijma, kesepakatan ulama setelah wafatnya Nabi, yaitu misalnya adalah penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya ada istihsan, yaitu memilih hukum berdasarkan keadilan dan kasih sayang. Selanjutnya ada istihab, yaitu mempertahankan hukum lama sampai ada dalil baru. Selanjutnya ada masalihul mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan umum. Selanjutnya ada sadu az-zari'ah, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. Dan yang terakhir adalah urf atau adat istiadat, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun cara beristihad dalam Islam, istihad itu ada dua, yang umum atau menetapkan hukum ibadah, dan yang khusus, menetapkan hukum rinci. Istihad khusus menurut Qardawi dibagi menjadi seleksional atau memilih pendapat ahli, dan kreasional, menetapkan hukum baru. Hukum ditetapkan dengan urutan dalil dari Al-Quran hingga fatwa sahabat. Selanjutnya adalah kedudukan agama Islam sebagai core ilmu pengetahuan. Ajaran Islam dalam Al-Quran memiliki berbagai aspek yang melahirkan ilmu-ilmu keislaman, yang dikelompokkan menjadi ilmu keagamaan seperti ilmu tauhid, dan ilmu ekonomi seperti ilmu pertanian, ekonomi, politik, dan pendidikan. Islam dipandang sebagai high tradition atau firman Tuhan dalam teks suci, dan low tradition Islam dalam realitas sosial. Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan, diturunkan melalui wahyu terfirman atau Al-Quran Al-Karim, dan wahyu terbentang Al-Quran Al-Azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.